membahas mata kuliah penelitian seni 1. Mata kuliah penelitian seni 1, target kita adalah menyelesaikan bab 2 berupa kajian pustaka dan teori. Pada saat saudara mengumpulkan ujian tengah semester, saya melihat bahwa kaji pustaka beberapa sudah mengerjakan, tetapi bukan diambil dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Maka yang saya harapkan atau yang harus saudara lakukan adalah tadi, menuliskan kaji pustaka itu penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dikerjakan melalui penelitian tesis ataupun disertasi atau tulisan-tulisan di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditas. Jadi dari penelitian sebelumnya saudara diharapkan menuliskan tahun penelitian, kemudian judul penelitiannya, kemudian jenis penelitiannya, apakah tesis, disertasi, atau tulisan-tulisan di dalam jurnal. Kemudian saudara menuliskan rumusan masalah, batasan masalah, kemudian analisis, dan kesimpulan. Ada yang saya lupa, rumusan masalah, kemudian batasan masalah tidak perlu dituliskan. Yang paling penting adalah metodologi. Minimal saudara menuliskan 3 penelitian sebelumnya untuk kemudian pada akhir dari pemaparan kaji pustaka ini saudara bisa menyatakan bahwa penelitian yang akan saudara lakukan sudah pernah dilakukan atau belum, kemudian kesamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya itu di mana, serta saudara harus mempertegas bahwa penelitian yang akan dilakukan itu sangat penting untuk saudara kerjakan dan memperoleh temuan-temuan yang kemudian memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu seni rupa. Untuk menentukan tesis ataupun disertasi maupun penelitian sebelumnya, ini, maka saudara bisa melihat ke rumusan masalah penelitian yang saudara ajukan. Saudara lihat variabel-variabelnya, apakah ada kesamaan atau tidak. Misalnya, untuk penelitian saudara Geget berkaitan dengan penggunaan material kertas maupun pemilihan senimannya, apakah itu Pak Sunaryo, Ibu Mela maupun Pak Tisna Sanjaya, maka saudara Geget bisa melihat di tesis ataupun disertasi ataupun jurnal ilmiah lainnya, apakah sudah ada yang meneliti ketiga seniman tersebut. Kemudian dilihat lagi, apakah penelitian lain yang berkaitan dengan kertas sudah ditulis orang ataupun belum. Dan yang terakhir, dari variabel saudara Geget ada yang berkaitan dengan apa yang dikatakan kerja relasi atau bersama-sama membuat sebuah karya seni. Nah, artinya 3 variabel itu yang menjadi landasan saudara Geget untuk mencari penelitian sebelumnya. Untuk saudara Bakti bisa melihat bahwa apakah sudah ada yang membahas tentang karya-karya ruang rupa, ataupun juga apa yang dikatakan karya-karya di lingkup seni rupa kontemporer di Indonesia. Dan terakhir, untuk saudara Rizky, maka saudara bisa membahas atau mencari tesis disertasi yang dilihat dari unsur fotografi, subjeknya fotografi sebagai subjek penelitian, ataupun yang berkaitan dengan karya-karya seni rupa modern di awal-awal perkembangan seni rupa di Indonesia di era-era Persagi dan beberapa tahun berikutnya. Jadi artinya jika
memang subjek penelitiannya tidak ada yang sama persis, itu hal yang menentukan. Artinya penelitian saudara memang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Tetapi saudara bisa melihat dari variabel-variabel yang ada di rumusan masalah tersebut, apakah ada kesamaan atau tidak. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena saudara kemudian akan melihat bagian metodologi dari penelitian sebelumnya. Di dalam metodologi, maka saudara akan melihat pendekatan teori yang digunakan, kemudian dari teori yang digunakan ini, saudara bisa mengaplikasikan atau memilih yang kemudian sesuai dengan rumusan masalah yang saudara ajukan. Dengan demikian akan mempercepat kerja saudara pada saat penentuan teori di 2.2 gitu. Nah, jika kaji pustaka berkaitan dengan tesis, dengan disertasi, dan juga ilmiah lainnya sudah saudara kumpulkan, kemudian saudara bisa saja membuat bagian lain yang berkaitan dengan kaji pustaka yang diambil dari buku-buku textbook yang membahas misalnya saja sejarah fotografi, sejarah perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia yang kemudian memuat Larupa atau memuat Sunario atau memang buku biografi dari para seniman tersebut. Itu bagian kaji pustaka yang harus saudara lakukan. Kemudian jangan lupa dari setiap tesis yang saudara masukkan ke dalam tabel, maka saudara harus buat ulasannya atau deskripsinya. Jadi tahapan pertama, saudara membuat tabelnya, kemudian dari tabel itu saudara deskripsikan. Setelah saudara deskripsikan masing-masing sampel yang ada di dalam tabel ini, maka saudara tarik kesimpulan untuk menentukan posisi penelitian saudara. Dengan demikian, akhir dari pemaparan kaji pustaka, para pembaca mengetahui di mana posisi penelitian yang akan saudara lakukan. Itu tahapan pertama yang harusnya sudah saudara selesaikan hingga ujian tengah semester. Dari sana, saya harapkan saudara mempersiapkan untuk menentukan teori yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini. Teori yang akan saudara gunakan, tentu saja saudara harus melihat ke rumusan masalah yang saudara ajukan. Menentukan teori, saya harapkan di minggu depan saudara sudah mulai menuliskan kurang lebih teori apa yang akan saudara pilih. Teori yang saudara pilih tentu saja teori-teori yang akan memudahkan atau akan membantu menyelesaikan rumusan masalah yang saudara ajukan. Jika berkaitan dengan kerja kolektif, maka teori-teori di manajemen seni yang berkaitan dengan teori kolektif itu yang kemudian saudara pilih. Untuk minggu ini saya akan selesaikan hingga di bagian kaji pustaka. Kemudian minggu depan saya akan lanjutkan di bagian teori. Terima kasih atas perhatian saudara.